Oke, saya sudah apa namanya? Sudah menikmati menjadi pendeta yang sesungguhnya, yaitu datang terlambat. Kan gitu ya. Nggak tahu kenapa, semua pengkhotbah kok datang telat ya. Tapi pulang paling cepat. Gitu. Oke, yuk kita akan mulai sharing firman Tuhan hari ini. Kita masih di bulan Desember dengan tema The End is the New Beginning. Sorry, minggu keberapa ini? Kedua ya? Minggu kedua kalau gitu. Betul. Nah, hari ini khotbah saya hari ini saya kasih judul Waktu Intim Bersama Kristus. Waktu intim bersama Kristus. Waktu intim itu apa sih? Waktu intim itu ya waktu yang memang kita pakai hanya untuk dengan orang ini. Nah, itu waktu intim. Makanya entah kenapa istilah berhubungan intim arahnya malah ke sana gitu loh. Padahal maksudnya intim adalah sebuah hubungan yang benar-benar dekat. Kalau saya boleh pakai bahasanya, kita harus punya hubungan yang dimana hati kita tuh melekat dengan hatinya Tuhan. Melekat itu nempel, bukan dekat. Nempel gitu loh. Lebih dari dekat. Ini disenggol, yang satu disenggol, yang lain bakal ngerasain kalau ini kesenggol. Nah, itu intim. Melekat, nah itu intim. Jadi, khotbah saya hari ini saya kasih judul Waktu Intim Bersama Kristus. Kalian pasti punya waktu intim dengan orang-orang yang dekat sama kalian, dengan siapapun itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah punya waktu intim bersama dengan Kristus? Karena itu kita butuh itu untuk bisa kenal Kristus itu kayak gimana, maunya dia atas hidup kita apa, kita harus bagaimana untuk hidup di dalam Kristus. Nah, itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan baca Alkitab cukup banyak. Jadi, siapkan telinga kalian. Kita lihat dari Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4. Mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke-30. Nah, hitung dah tuh. Nah, banyak kan? Karena hari ini kita akan belajar dari orang ini, dari wanita Samaria ini. Jadi dia nggak cuma sendiri, dia berdua. Karena wanita Samaria, gitu kan? Berdua dia. Gitu. Masih masuk nggak jokesnya? Masuk ya? Oke. Ya, kita akan belajar kisah dari perempuan Samaria. Sedikit informasi, Samaria itu adalah sebuah daerah. Sebelumnya itu bukan sebuah daerah, tapi sebuah sebutan. Yaitu sebutan untuk orang Israel yang kawin campur dengan suku bangsa lain. Yang mana itu dilarang dalam hukum Taurat. Kalau mau kawin campur tuh beda suku gitu. Suku Benyamin dengan suku Yehuda, suku Efraim dengan suku Isakar misalnya. Kayak gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau menikah dengan suku bangsa yang lain itu udah dilarang. Akhirnya terjadi kawin campur. Kawin campurnya ini terjadi waktu di masa pembuangan atau masa penjajahan. Mereka akhirnya kawin campur. Ketika kawin campur mereka enjoy juga. Wah, enak juga ya sama orang yang beda suku bangsa. Akhirnya mereka jadi nggak murni darahnya. Wah, bahasa Harry Potter tuh. Darahnya nggak murni. Nggak murni lagi. Makanya mereka dikucilkan sama yang orang Yahudi asli. Akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok. Mereka kasih nama Samaria. Akhirnya menjadi sebuah daerah. Sampai hari ini ada. Dan orang Samaria selalu dipandang rendah sama orang Yahudi asli. Nah, itu kilas singkatnya tentang Samaria. Kita langsung baca Yohanes pasal 4 mulai dari ayat yang ke-5 sampai 30. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau
seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Stop sebentar ya. Orang Yahudi nih, kalau misalnya dalam perjalanan mau ke Yerusalem, kalau lurus terus, mungkin mereka 1 jam nyampe. Tapi kalau lurus terus, mereka lewatin daerah Samaria. Ogah, mereka muter. Jadi bisa 2 jam, 3 jam, mereka rela. Yang penting nggak lewat Samaria. Segitu bencinya dia sama orang Samaria, orang Yahudi. Ya, lanjut. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Wah, baru datang. Masuk kamu. Mas, tangannya gitu tapi. Gini. Ya, buat yang telat hari ini berarti persembahannya double. Ancamannya gitu sekarang. Sejak jadi pendeta matre. Oke, lanjut. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Ulang bentar ya dari ayat 15 ya. Yang baru datang Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Sekarang udah ayat ke-15. Iya juga. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah. Nah, ini agak lucu ya. Kan ini perempuan bilang, Tuhan kasih gua air itu dong. Jawaban Yesus agak random nih. Pertanyaan sama jawabannya beda. Yesus bilang gini, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bentar. Disuruh panggil suaminya. Wah, pesanan gue udah datang. GoFood. Dipanggil suaminya, dibilang panggil suamimu, tapi perempuan ini bilang, saya nggak punya suami. Oh iya betul, karena lu sebenarnya udah pernah menikah 5 kali, dan yang sekarang yang tinggal sama kamu bukan suami kamu. Artinya perempuan ini sedang melakukan yang dalam bahasa Ibrani-nya itu buffalo togetherness. Kumpul kebo. Oke? Kumpul kebo ini. Kayak dia capek nikah gitu ya. Alah, cerai lagi. Udahlah nggak usah nikah lah. Coba dulu kali. Kalau cocok lanjut gitu. Nah ini ya. Ini jeleknya dari pendapat, ya kalau nggak dicoba mana tahu sih cocok apa nggak. Ya kan rada-rada gimana ya. Ini pasti perempuan Samaria ini ketika menikah nggak dibimbing di home. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Nah, kenapa dia bilang seorang nabi? Besar kemungkinan perempuan Samaria ini nggak pernah cerita ke siapapun kalau dia udah pernah nikah 5 kali dan yang sekarang sama dia tuh bukan suaminya. Cuma nabi yang Tuhan kasih tahu, dia langsung tahu. Makanya kalau kalian lihat nabi-nabi perjanjian lama, ini orang juga nggak pernah cerita ya sama siapapun, tapi nabi ini bisa tahu. Makanya kenapa kayak Elia datang ke janda Sarfat, Elia datang ke janda yang anaknya mau dijual, yang akhirnya bikin mujizat minyak nggak habis-habis. Elisa datang juga kemana, langsung tahu. Karena Tuhan yang Tuhan kasih pewahyuan langsung kepada nabi, supaya nabi ini pergi ke satu tempat atau ke seseorang untuk memberitahukan pesan Tuhan. Makanya nggak perlu diceritain, dia udah tahu. Itu nabi, makanya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Informasi lagi. Zaman perjanjian lama, semua orang kalau menyembah Tuhan pasti ke gunung.
Akhirnya ditiru sama penyembah berhala. Harus ke gunung juga kalau mau persembahin korban segala macam. Jadi makanya kenapa suka dibolak-balik. Ini orang Israel atau enggak orang Kristen niru-niru kayak orang-orang penyembah berhala, masa ke gunung? Enggak, awalnya penyembah Tuhan dulu yang ke gunung. Ditiru sama iblis. Sama kayak musik. Musik dari awal dipakai untuk menyembah Tuhan. Tapi malah musik sekarang dipakai untuk menyembah dirinya atau menyembah artis favoritnya. Dibelokin semuanya. Caranya sama, tapi tujuannya beda. Lalu sama orang Yahudi, sejak zaman Salomo, dia bangun bait Allah supaya Tuhan di situ aja. Jadi orang nggak perlu pindah-pindah lagi nyari gunung. Akhirnya dibikin sebuah peraturan, kalau lu menyembah Tuhan harus ke Yerusalem. Gimana caranya orang Samaria bisa nyembah Tuhan ke Yerusalem, sedangkan mereka mau masuk Yerusalem aja ditolak. Makanya mereka tertekan, mereka cinta Tuhan, tapi nggak boleh menyembah Tuhan, karena menyembah Tuhannya harus di Yerusalem pada waktu itu. Jadi ini dilemanya orang yang tertolak, tapi cinta Tuhan. Dilema banget. Tapi Yesus kasih kabar baik nih. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Standarnya udah bukan nyembah di mana, tapi standarnya udah bagaimana kita menyembah. Percuma kita bawa ritual-ritual, makanya banyak orang nih rajin bersedekah, rajin kasih sumbangan buat panti asuhan, buat orang jompo segala macam, tapi korupsi tetap jalan, nipu tetap jalan, pembukaan ganda tetap jalan. Karena mereka pikir kalau mereka berbuat itu dosanya bisa diampuni. Oh enggak. Sekarang bukan apa bentuknya, tapi bagaimana kita manifestasikan penyembahan kita kepada Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Sebab jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Cuek banget muridnya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Disclaimer, Kristus itu bahasa lain untuk Mesias. Gitu ya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan nggak diceritakan ya mereka yang datang pada Yesus itu bahasa apa atau bagaimana pelayanan Yesus kepada mereka. Nah, gimana ayat yang pendek ini? Cukup membukakan mata kita ya. Nah, Yesus itu sengaja menyuruh semua muridnya pergi membeli makanan. Nih, kalau gue punya murid nih, kalian murid gue nih ya. Kita datang ke sebuah tempat. Lapar ya? Lu semua beliin makanan dong. Normal nggak? Kan bisa 2 orang aja, 3 orang aja beli makanan kan. Ini 12 disuruh, lu beli makanan. Ngapain Tuhan beli makan segini banyak? Gue pengen beliin daging onta 5 gitu kan. Harus 12. Kan nggak gitu kan. Pokoknya itu beli makanan, ngapain 12-12-nya diusir gitu. Disuruh sono. Dan menurut perkiraan, jarak dari Yesus berhenti di sumur sama jarak dari mereka beli makanan kurang lebih waktu yang diperlukan itu 1-2 jam. Jadi Yesus punya waktu sekitar 1-2 jam untuk ngobrol sama perempuan Samaria ini. Dan Yesus sengaja. Yesus nggak kebetulan ketemu perempuan Samaria itu. Yesus melakukan pendekatan dengan wanita ini yang membahas kebutuhan wanita ini awalnya. Nah, kebutuhan wanita ini apa waktu datang? Dia mau ngambil air. Nah, waktu itu katanya jam 12 siang. Itu terik, panas. Ngapain ini satu cewek aneh banget? Kan kalau mau ngambil
Kalau mau kayak orang ke pasar gitu ya, kan gua nggak tahu kalian ya, tapi gua sama Livi kan sering ke pasar. Kita tahu tuh kalau ke pasar jam 11 sama ke jam 7 bedanya apa. Jam 11 kemungkinan yang pengen kita beli habis. Tapi jam 7 masih ada, tapi rame. Tapi ada gitu. Nah, ini orang cewek satu ngapain gitu, panas-panasan. Justru karena supaya nggak ada yang lihat dia ngambil air. Karena hidupnya itu loh. Dicap sebagai perempuan nggak benar. Perempuan ini termasuk perempuan berzina nggak? Awalnya sih enggak, karena kan 5 suami. Berarti menikah dong. Nah, yang ke-6 nih. Buffalo togetherness. Gitu ya. Ya kumpul kebo. Di situ jadi bahan pembicaraan. Akhirnya daripada malu diomongin orang lagi ngambil air, ya udah di jam sepi aja. Nah, Yesus menguji kejujuran perempuan Samaria itu dengan nanyain tentang suaminya. Dan uniknya, perempuan ini menjawab dengan jujur. Ini kan orang baru kenal. Bisa dilihat nggak? Yesus itu punya pembawaan sebagai orang yang bisa dipercaya omongannya. Jadi orang bisa gampang aja gitu cerita sama Yesus. Itu sebabnya karena perempuan itu jujur jawab, Injil bisa dilanjutkan masuk ke dalam hidup perempuan ini. Nah, udah jujur nih tentang suami nih. Baru Yesus bahas lagi yang lain. Nah, ketika Injil mulai masuk dalam hati perempuan Samaria ini, mulai ada keterbukaan tentang apa sih yang sebenarnya dirindukan sama perempuan Samaria ini. Ternyata yang dirindukan perempuan Samaria ini bukan tentang supaya bisa dapat suami yang benar, atau bisa nimba air di jam yang normal. Enggak. Ternyata yang dirindukan wanita ini adalah tentang bagaimana dia bisa beribadah. Agak kebalik gitu ya. Kalau tanya lu pengennya apa sih? Gue pengen kaya, gue pengen sukses, gue pengen punya anak banyak, misalnya gitu. Tapi ketika ditanya, lu pengen apa sih? Gue pengen ibadah dengan tenang. Lo kok beda sendiri gitu. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus datangin dia. Ternyata perempuan Samaria ini punya hati memang untuk menyembah Tuhan. Tapi dia kesulitan karena dia orang Samaria dan ditolak sama orang Yahudi. Dia pun nggak bisa ke Yerusalem. Lo kan bisa nyamar ya? Nggak. Ada satu hal yang nggak bisa dibohongin di zaman itu, di orang Yahudi. Apa? Logat. Cara berbicara. Suku Israel, walaupun sama-sama Israel, mereka punya cara ngomong beda. Ya sama kayak di Indonesia lah. Orang Sunda ketemu orang Jawa, satu medok, satu Sunda apa ya istilahnya ya? Ya Sunda gitu, nge-Sunda gitu. Nanti ketemu orang Batak lagi keras, ketemu lagi orang Papua, hai kakak gitu. Makanya kenapa kalau yang jadi wasit perlombaan lari itu nggak boleh orang Madura atau enggak orang Ambon, repot urusan. Iya, orang Madura kelambatan. Ya. Siap, Dek. Tuh, 1, waduh, repot. Lama banget mau nembak. Kalau Ambon kan kebalik kan. Siap. Ayo siap ya. 1, 2, 3. Gitu kan, belum siap udah pergi gitu. Nah, itu sama-sama orang Indonesia, tapi logatnya beda. Nah, sama kayak Yahudi. Sama kayak Israel. Perempuan Samaria ini walaupun mau nyamar pakai baju ini gimana pun, ketika dia ngomong, orang langsung tahu, orang Samaria. Beda gitu. Ternyata wanita ini menginginkan adanya kebebasan dalam menyembah Tuhan. Buat gue ini sebuah hal yang luar biasa. Ada orang yang ternyata cita-citanya supaya bisa menyembah dengan bebas. Oke, kita yang bebas menyembah Tuhan di zaman sekarang ini, apakah kita masih punya hati yang sama kayak gini? Nah, karena yang orang yang punya kerinduan seperti inilah yang Yesus akan datangin langsung untuk kasih jawaban. Makanya Yesus kasih jawaban yang membuat semangatnya bangkit. Bahwa dibilang, enggak, nanti akan datang di mana orang kalau mau menyembah Tuhan, nggak perlu ke sono, nggak perlu. Tapi ketika orang bisa menyembah Tuhan dengan pikiran yang benar, yaitu menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Ketika kita ngomong tentang menyembah, itu udah pasti tentang roh kan. Roh kita terpaut sama rohnya Tuhan. Itu kan menyembah dalam roh. Tapi akan bahaya ketika kita sedang menyembah, kita nggak punya kebenaran. Akhirnya kita jadi orang egois. Pernah lihat ada anak kecil doa, bocah gitu, umur 10 tahun, Tuhan,
gue pengen punya samurai kayak Roronoa Zoro gitu. Ya dia menyembah, tapi nggak punya kebenaran. Buat apa lu punya samurai kayak gitu? Ya kan? Sama kayak yang lain, lu pengen minta diberkati, pengen minta kaya dan sebagainya, tapi hidup lu nggak pernah dijaga. Pergaulannya lah. Berteman silakan ya, tapi kalau sampai ketularan karakter yang buruk, nah itu kan udah jadi masalah. Makanya kenapa kita butuh kebenaran ini. So, kalau kita udah ngerti kebenaran, kita nggak akan merasa bersalah ketika ngomong tidak sama orang lain yang kita tahu orang ini bakal bikin kita jadi hancur. Gue sendiri beberapa kali dapat tawaran kerjaan, bagus, tapi gue harus tolak. Karena gue tahu ke depannya hancur nih. Makanya gue langsung stop ininya, apa kerjasamanya dengan orang itu. Atau sejak awal kalau gue lihat orang, gue kayaknya nggak bisa kerja sama orang kayak gini, dari awal gue udah tolak. Padahal nominalnya gede. Ingat gak dulu gue pernah bilang ada yang nawarin gue kerja di sebuah kantor perusahaan besar, dan dia nanya, mau digaji berapa? Nah itu kesempatan gue tuh buat ngasih angka besar. Tapi hari itu gue tolak. Nah kemarin punya kesempatan gue ketemu sama dia, gue tanya, gimana Pak? Masih kerja di sana? Udah berhenti. Lah, apa jadinya kalau ternyata gue terima waktu itu? Dia berhenti, yang ngajak gue kerja malah berhenti. Apa jadinya kan? Nah seperti itulah maksudnya. Jadi kalau kita punya kebenaran, kita tahu kapan harus bilang iya, kapan bilang enggak. Nah kepada orang Yahudi, Yesus nggak pernah ngomong, aku ini Mesias. Aku ini anak Allah, nggak pernah. Tapi sama perempuan Samaria ini, Yesus bilang apa? Akulah dia. Ketika perempuan itu bilang, kita tahu nanti Mesias akan datang, akan menolong kita. Loh, ya gua itu dia. Yesus ngomong loh secara terang-terangan. Kenapa? Karena Yesus tahu perempuan Samaria ini murni menunggu tentang kedatangan Mesias itu. Sampai hari ini kan orang Yahudi masih bilang Mesias belum datang sampai hari ini. Sampai hari ini. Sedangkan kita udah tahu dari Alkitab Mesias sudah datang dan nanti akan datang lagi yang kedua kalinya. Tapi kedua kalinya nggak dalam wujud manusia lagi. Kedua kalinya benar-benar datang sebagai raja. Kita bisa lihat langsung di langit. Konon katanya sebelum kedatangannya akan ada terdengar suara sangkakala besar di langit. Bukan telolet ya, sangkakala gitu. Kebayang Yesus datang pakai suara telolet gimana? Nah, hasil percakapan intim antara Yesus dan perempuan Samaria ini adalah perempuan ini selesai ngomong sama Yesus, dia ceritain sama orang-orang sekotanya dan nggak malu kasih tahu kalau Yesus tahu aib gua, padahal gua nggak kasih tahu. Orang itu tahu semua. Lu orang nggak tahu kan? Dia tahu, padahal gua nggak pernah cerita. Akhirnya orang-orang kotanya pada datengin Yesus. Hanya satu perempuan Samaria yang merindukan adanya kebebasan beribadah, bikin satu kota ketemu sama Yesus. Poinnya cuma satu loh, kerinduan untuk bebas beribadah. Nah beda dengan Zakheus, yang kita nggak tahu Yesus ngomongin apa sama Zakheus kan? Nggak tahu. Pokoknya cuma Yesus diundang Zakheus ke rumahnya makan. Tapi hasilnya sama. Selesai ngomong sama Yesus, Zakheus berubah hidupnya. Sekali lagi gue tekankan, Zakheus memang pemungut cukai, tapi belum tentu Zakheus hidupnya buruk. Kan pada bilang gini, pemungut cukai itu tukang peres. Yang ngambil hak pajak yang tidak seharusnya. Sedangkan Zakheus bilang gini, kalau ada yang aku peras, gue balikin 4 kali lipat. Harta lu sebanyak apa kalau emang lu peras semua orang, lu balikin 4 kali lipat. Gue yakin Zakheus gak pernah meres orang. Memang dia pemungut cukai. Makanya berani nantang kan? Dan dibilang apa? Setengah kekayaan gue kasih orang miskin. Nah, ada yang berani? Setengah kekayaan gue gitu. Setengah gajiku aku kasih buat orang miskin. Tapi Zakheus berani. Dan itu terjadi setelah dia berbicara dengan Kristus. Makanya kenapa gue namain gereja ini House of Messianic Encounter. Supaya setiap kali ada perjumpaan pribadi dengan Kristus, lah kita berubah. Berubah ke arah seperti yang Tuhan mau. Gue sendiri udah ngalamin banyak perubahan. Berat badan nambah nih, berubah kan. Nambah gitu kan. Sekarang yang biasanya di rumah berdua, bertiga sekarang. Biasanya gue jam 8 bisa tidur, sekarang nggak bisa. Semalam aja gue masih harus bangun subuh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ada perubahan dan akhirnya belajar. Makanya bulan ini kita belajar tentang the end is the new beginning.
Masa penantian gue 10 tahun punya anak udah selesai. Masuk nih begini, jadi orang tua. Belajar lagi. Tapi dengan level hati yang udah dipulihkan, hati yang udah dibenarkan. Nah sekarang gini, di sini siapa yang mau, kalau kalian boleh nih, kalau kalian punya kesempatan, ketemu langsung sama Yesus dalam bentuk manusia, terus ketemu berdua. Ada yang mau nggak kayak gitu? Gue sih mau sih, gue sih mau banget gitu. Masalahnya Tuhan, firman Tuhan bilang nggak ada yang ketemu dengan Tuhan bisa hidup. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Kalau datang sebagai Tuhan, mati semua manusia. Tapi kalau punya kesempatan, Yesus masih dalam rupa manusia nih, gue sih mau ketemu. Nah, kalau kalian punya kesempatan dengan ketemu Yesus dalam rupa manusia itu, kira-kira kalian pengen ngomongin apa gitu? Ada apa yang ada di hati kalian yang pengen kalian sampaikan sama Tuhan? Nah itu yang namanya waktu intim sama Tuhan itu. Kita ngomong sama Tuhan. Yesus tuh sengaja nyuruh muridnya cari makan, supaya Yesus sendirian di sumur, lalu kemudian punya kesempatan berbicara dengan perempuan Samaria. 12-12-nya suruh pergi. Nah kadangkala, semua hal di sekitar kita, itu Tuhan singkirkan. Disingkirkan sementara oleh Tuhan, supaya kita punya waktu ngobrol berdua sama Tuhan. Mungkin yang disingkirkan Tuhan itu dalam hidup kita adalah kesibukan kita. Yang disingkirkan sementara sama Tuhan itu kesuksesan kita, pencapaian kita, dan sebagainya. Mungkin semua hal itu adalah hal-hal yang membuat kita belakangan jadi menjauh dari Tuhan. Dan gak pernah mikirin tentang hubungan kita dengan Tuhan yang mulai renggang. Ada kalanya Tuhan akan menyingkirkan hal-hal itu. Ingat, firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Nah, maksud gua gini, ketika kita sadar, gua dulu omset bisa segini kok, sekarang segini. Dulu gak punya waktu buat buka Alkitab, sekarang ada waktu kosong. Nah, lu pakai buat baca Alkitab gak nih? Atau buat lu cari lagi, buat cari kesempatan lagi lobang-lobang lain. Tapi semakin lu cari semakin susah. Nah mungkin itulah momen ketika Tuhan menyingkirkan, tanda kutip, pengganggu antara hubungan kita sama Tuhan. Harusnya kita langsung sadar, kita harus cari Tuhan. Oh gitu, gue udah mulai renggang nih sama Tuhan nih, gue udah mulai jauh nih. Nah itu yang harus kita lakukan. Tuhan gak pernah menggeser berkat dalam hidup kita, terus diganti sama masalah. Gak pernah. Gak pernah. Tuhan itu cuma menggeser berkat dalam hidup kita ketika berkat itu mulai menindih kita atau mulai nimpa kita, mulai nutupin kita sehingga kita nggak bisa melihat perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Kayak sekarang nih, contoh sekarang. Gue nggak bisa lihat anak gue karena ketutupan handal nih. Jadi kalau gue pengen lihat anak gue harus singkirkan dia dulu. Kayak gitu maksudnya. Ada kalanya disingkirkan sementara. Gitu ya. Harafiah sekali dia. Oh enggak, dia ke WC. Nah, ada kalanya hal-hal yang sudah kita capai, kesuksesan kita, pengakuan barangkali ya. Atau kalau kalian yang content creator, followers banyak gitu. Ada kalanya Tuhan akan singkirkan sementara supaya kita punya waktu berdua dengan Tuhan. Supaya kita diingetin lagi. Kalau kita udah mulai ngejauh nih. Makanya berkatnya disingkirkan. Nah, bukankah itu salah satu bentuk dari kebaikan Tuhan? Diingetin lagi loh. Lu diinget udah mulai jauh. Balik lagi. Lu udah mulai hamartia. Hamartia itu artinya dosa. Dosa itu artinya melenceng. Nah, itu arti dosa. Tuhan lagi lempengin lagi nih. Tapi jangan auban. Wih, kenapa nih sampai disingkirin kayak gini nih? Wah, ada iblis nih. Padahal Tuhan yang singkirin, tapi lu bilang iblis. Maka kenapa kita butuh hikmat? Kita harus bisa bedain mana pekerjaan tangan Tuhan, mana pekerjaan tangan iblis. Siapa yang di sini hubungannya dengan Tuhan mulai jauh? Justru berbahaya ketika semua hal yang kita dapatkan tidak disingkirkan Tuhan, padahal kita sudah menjauh dari Tuhan. Itu bahaya. Artinya kita udah jadi milik pribadi yang lain. Kalau kita sudah bukan milik Tuhan, artinya kita milik iblis. Udah, cuma dua pihak itu aja.
Kita menyerahkan hidup kita yang telah dibayar lunas oleh Kristus kepada iblis. Kita yang menyerahkan itu. Jadi bukan karena kita direbut iblis, kita menyerahkan itu. Karena kalau kita bilang enggak sama iblis, ya iblis juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak gitu. Justru sebelum itu terjadi, ketika banyak hal dalam hidup kita sedang disingkirkan, kita coba introspeksi diri. Mulai berbicara dengan Tuhan. Apakah hidup kita masih dalam perkenanan Tuhan? Kita ngomong sama Tuhan. Ketika kita mulai ngerasain hambar gitu dalam hidup kita udah mulai kayak, kok gini-gini amat, ya hidup gue ya, kok gini terus. Ya, coba pikirin, mungkin kita sedang menjauh dari Tuhan. Kita introspeksi diri sama Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita tetap dimenangkan untuk Tuhan, dan kita bisa memenangkan hidup orang lain untuk Kristus. Coba untuk ambil waktu intim bersama Kristus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.